Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Afrianti, mahasiswa jurusan Pendidikan Geografi. Nomor induk mahasiswa 12111326397. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan ruang lingkup ilmu kartografi. Yuk simak videonya. Kartografi. Kartografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata karto atau carto yang berarti permukaan dan graf yang berarti gambaran atau bentuk. Jadi kartografi adalah gambaran permukaan bumi yang dituangkan atau digambarkan dalam media datar, atau disingkatnya sebuah seni atau ilmu dalam pembuatan peta. Menurut International Cartography Association, kartografi adalah seni yang membahas tentang pembuatan peta-peta sekaligus mencakup studi sebagai dokumen ilmiah dan hasil karya seni. Tujuan kartografi sendiri ialah untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang berupa unsur-unsur permukaan bumi. Namun, arti istilah kartografi telah berubah secara fundamental sejak tahun 1960. Kartografi yang tadinya hanya definisi pembuatan peta menjadi definisi penyampaian informasi geospasial dalam bentuk peta. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang sejarah kartografi. Sejarah perkembangan ilmu kartografi pada masa prasejarah. Kartografi merupakan ilmu dan seni tentang pembuatan peta yang pertama kali dibuat oleh bangsa Babilonia berupa lempengan yang terbuat dari tanah liat sekitar tahun 2300 sebelum Masehi. Pemetaan pada zaman Yunani kuno sudah sangat maju pesat. Pada saat ini, konsep dari Aristoteles bahwa bumi berbentuk bulat bundar sudah sangat dikenal oleh para ahli filsafat. Yang kedua yaitu sejarah kartografi pada masa abad pertengahan. Pada periode pertengahan, lebih tepatnya pada abad ke-15 sampai ke-17, perkembangan peta menjadi lebih maju. Pembuatan peta pada abad ini masih menggunakan tangan dan disebarluaskan secara terbatas. Tidak jarang masih banyak kesalahan-kesalahan yang terdapat pada peta, seperti informasi orientasi yang tidak sesuai, atau skala yang tidak proporsional. Yang selanjutnya yaitu sejarah kartografi pada masa abad modern, yaitu abad ke-20. Memasuki periode modern, perkembangan peta mulai memperhatikan akurasi dan presisi objek yang digambarkan. Seiring dengan perkembangan zaman ke era digital, pembuatan peta pun beralih menggunakan berbagai peralatan. Sebagai contoh, itu ada pemetaan hasil dari penginderaan jauh. Materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang peta. Nah, apa sih itu peta? Apa sih macam-macam peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi yang digambarkan dalam bidang datar dan kemudian diperkecil dengan menggunakan skala. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis peta. Yang pertama ada jenis peta berdasarkan skala. Menurut jenis peta berdasarkan skala, yang pertama ada peta kadaster. Peta kadaster adalah peta yang memiliki skala sangat besar, yaitu antara 1:100 sampai 1:5000. Peta ini sangat detail dan banyak digunakan untuk keperluan teknis, misalnya penentuan jaringan jalan, pembangunan pemukiman, dan lain sebagainya. Contoh dari peta kadaster yaitu ada peta penggunaan lahan. Yang kedua ada peta skala besar. Peta skala besar adalah peta yang memiliki skala dari 1:5000 sampai 1:250.000. Peta ini biasanya digunakan untuk keperluan perencanaan wilayah taktis dan pemetaan administrasi seperti desa atau kecamatan.
Contoh peta skala besar yaitu peta administrasi kecamatan. Kemudian ada peta skala sedang. Peta skala sedang adalah peta yang memiliki skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Peta ini biasanya digunakan untuk menyimpulkan informasi yang lebih luas dalam suatu daerah, misalnya daerah kabupaten atau provinsi. Contoh dari peta skala sedang itu adalah peta administrasi provinsi. Selanjutnya ada peta skala kecil. Peta skala kecil yaitu peta yang memiliki skala 1:500.000 sampai 1 juta, di mana peta ini biasa digunakan untuk perencanaan umum dan studi strategis. Nah, yang terakhir dari jenis-jenis peta berdasarkan skala ada peta geografis. Peta geografis ini adalah peta yang memiliki skala di lebih dari 1 juta. Contoh dari peta geografis yaitu peta Indonesia atau peta dunia. Oke, kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis peta berdasarkan isi. Yang pertama ada peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan seluruh permukaan yang ada di permukaan bumi. Penampakan tersebut dapat bersifat alamiah, misalnya sungai, maupun yang bersifat budaya atau buatan manusia, misalnya jalan raya. Termasuk ke dalam jenis peta umum, diantaranya yang pertama ada peta dunia, di mana peta dunia ini menyajikan informasi dan letak wilayah setiap negara di dunia. Selanjutnya yang kedua ada peta topografi. Peta topografi ini menyajikan informasi tentang permukaan bumi dan reliefnya, ditambah penampakan lain seperti pengairan fisik dan budaya untuk melengkapinya. Relief muka bumi digambarkan pada peta dalam bentuk garis-garis yang menghubungkan ketinggian tempat yang sama atau disebut garis kontur. Nah, ada beberapa ciri-ciri garis kontur. Ciri-ciri garis kontur yang pertama, semakin rapat jarak antar garis, artinya menunjukkan relief yang semakin curam. Begitu sebaliknya, jarak antar garis yang semakin jarang menunjukkan relief yang landau. Ciri yang kedua itu jika ditemukan garis kontur bergerigi, itu menandakan daerah tersebut terdapat lembah. Dan jika ditemukan garis kontur yang sangat rapat, menandakan terdapat patahan di daerah tersebut. Selanjutnya ada peta korografi. Peta korografi menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi yang bercorak umum dan berskala kecil, seperti contohnya atlas. Kemudian yang kedua ada peta khusus. Nah, peta khusus atau peta tematik yaitu peta yang menggambarkan atau menyajikan informasi penampakan tertentu yang ada di permukaan bumi. Nah, pada peta ini penggunaan simbol merupakan ciri yang ditonjolkan sesuai tema yang bergantung pada tujuan pemetaan. Nah, yang berikutnya ada beberapa jenis peta tematik. Yang pertama ada peta iklim. Peta iklim menyajikan tema iklim, seperti halnya cuaca dengan menggunakan simbol warna-warni seperti yang ada di bawah ini. Kemudian ada peta sumber daya alam di Indonesia, yang menyajikan tema potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan jenis-jenis sumber daya alam seperti aluminium, asbes, besi, batu bara, emas, dan lain-lain. Nah, kemudian ada peta tata guna lahan. Tentu saja hanya menampilkan simbol-simbol yang berkaitan dengan tata guna lahan seperti pertanian, permukiman, dan lain-lain. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis peta berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada peta datar atau 2 dimensi, yaitu peta yang dibuat pada suatu bidang datar, misalnya pada bidang kertas. Unsur ruang yang dapat dilihat pada peta datar adalah panjang dan lebar. Untuk menunjukkan bentuk permukaan bumi, umumnya digambarkan dengan perbedaan simbol, misalnya untuk menunjukkan ketinggian. Yang kedua ada peta timbul atau 3 dimensi. Peta ini juga disebut dengan peta relief, yaitu peta yang dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya.
Pada peta relief, selain unsur ruang berupa panjang dan lebar juga disajikan pula unsur ketinggian. Dengan kata lain, pada peta relief kita dapat melihat relief permukaan bumi dengan jelas. Contohnya adalah maket. Kemudian yang ketiga ada peta digital. Ini sudah tidak asing lagi, bukan? Kalian sudah pasti pernah menggunakan semua aplikasi yang berhubungan dengan peta digital. Contohnya seperti Google Maps dan lain-lainnya. Nah, peta digital ini adalah representasi fenomena geografik yang disimpan untuk ditampilkan dan dianalisis oleh komputer. Ini ada beberapa kelebihan penggunaan peta digital dibandingkan dengan peta analog yang disimpan dalam bentuk kertas atau media cetakan lain. Nah, pada peta digital kualitasnya tetap tidak seperti kertas yang dapat terlipat, memuai atau sobek ketika disimpan. Kemudian peta digital mudah untuk disimpan dan dipindahkan dari suatu media penyimpanan yang satu ke media penyimpanan yang lain. Namun, tidak untuk peta analog yang berbentuk seperti gulungan-gulungan kertas yang membutuhkan ruangan untuk menyimpannya. Kemudian peta digital lebih mudah diperbarui, sedangkan untuk peta analog itu tidak bisa. Kemudian kita akan membahas jenis peta berdasarkan sifat datanya. Yang pertama ada peta stasioner. Nah, peta stasioner merupakan peta yang sifat datanya yang menggambarkan permukaan bumi yang memiliki sifat data yang tetap atau relatif stabil. Contohnya seperti peta batimetri kedalaman laut, peta topografi, dan peta jalur pegunungan atau jalur gempa. Yang kedua ada peta dinamis. Peta dinamis ini berlawanan dengan peta stasioner karena sifatnya selalu berubah-ubah atau tidak stabil. Contohnya seperti peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia atau peta sebaran jaringan jalan. Lanjut, materi yang terakhir ada peta berdasarkan tujuan dan temanya. Peta berdasarkan tujuan yang pertama ada peta pendidikan, contohnya peta lokasi sekolah. Yang kedua ada peta ilmu pengetahuan, contohnya peta arah angin, peta persebaran penduduk, dan lain-lain. Yang ketiga ada peta informasi, contohnya peta pusat pembelanjaan. Dan yang terakhir ada peta tulis, contohnya peta museum. Kemudian ada peta berdasarkan temanya. Yang pertama ada peta dasar. Peta dasar adalah peta yang dihasilkan dari survei langsung dari lapangan dan dilakukan secara sistematis. Kemudian untuk melakukan pemetaannya yang secara sistematis tersebut perlu adanya pembukaan metode pemetaan untuk membantu sistem proyeksi data, ukuran lebar peta, skala peta, tata letak, kelengkapan isi, serta pembukuan dalam pemetaan geografi. Yang kedua ada peta turunan, yaitu peta yang diturunkan berdasarkan acuan peta yang sudah ada, artinya tidak perlu melakukan survei lagi. Peta turunan ini tidak dapat digunakan untuk pemetaan geografi.